Bagaimana mungkin seorang tukang mulung lusuh, yang bahkan tak kau kenal namanya, bisa menjadi kunci pelunas utang ratusan juta yang membelit hidupmu? Dan apa hubungannya dengan tawasul yang kau panjatkan di tengah sepi malam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Inspirasi. Selamat datang di Langitan, tempat di mana kita menyelami lautan hikmah dari kisah-kisah nyata yang luar biasa. Di sini, setiap cerita yang kami sajikan adalah saduran dari kejadian nyata. Untuk menjaga privasi dan kenyamanan semua pihak, lokasi dan nama-nama di dalamnya kami samarkan. Namun, pesan dan kekuatan inspirasinya, kami jamin, akan sampai ke hati Anda. Siap untuk merasakan setiap emosi, belajar dari setiap perjuangan, dan menemukan harapan baru. Pastikan Anda subscribe channel Langitan ini sekarang juga, nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif terbaru dari kami, dan jangan lupa bagikan ke teman-teman serta keluarga yang membutuhkan semangat. Pastikan tonton sampai akhir, karena di akhir kisah ini kami rutin memberikan ijazah amalan khawas dari para arif billah Nusantara yang sudah terbukti ampuh dan diijazahkan turun-temurun. Selamat menyaksikan kisah inspiratif ini. Kota Bandung, di pertengahan tahun 2025 ini, senantiasa berdetak dengan irama yang tak pernah berhenti. Namun, bagi Pak Ahmad, melodi kehidupan itu berubah menjadi dengungan ancaman yang konstan. Ia, seorang kepala keluarga dengan 2 anak yang masih belia, kini hidup di bawah bayang-bayang utang pinjaman online yang mencekik ratusan juta rupiah. Angka itu bukan sekadar nominal, melainkan sebuah rantai kasat mata yang melilit lehernya, menariknya semakin dalam ke jurang keputusasaan. Rumah sederhananya di sebuah gang sempit, yang dulunya adalah oase kehangatan dan tawa, kini terasa bak sel penjara. Dinding-dindingnya seolah menggaungkan gema telepon-telepon teror dari para debt collector yang tak kenal ampun. Setiap dering ponsel adalah pukulan palu godam ke ulu hatinya. Setiap pesan singkat adalah panah beracun yang menancap di dadanya. Tidurnya tak pernah nyenyak, makan pun terasa hambar, seolah lidahnya telah kehilangan rasa. Wajahnya yang dulu memancarkan ketegaran kini keriput oleh beban pikiran, matanya cekung, memancarkan lelah yang tak terperi. Pak Ahmad, dulunya dikenal sebagai sosok pekerja keras yang pantang menyerah. Ia bekerja sebagai buruh harian lepas, mengangkut barang di pasar, sesekali menjadi tukang bangunan, apapun demi menafkahi keluarganya. Namun, badai datang bertubi-tubi. Ekonomi yang lesu, ditambah musibah tak terduga saat anak sulungnya, Bima, mendadak sakit parah dan membutuhkan biaya operasi yang sangat besar. Dalam kepanikan, di tengah desakan kebutuhan yang mendesak, ia terpaksa menoleh pada pinjaman online. Satu platform diikuti platform lain, dengan harapan bisa menutupi kebutuhan sesaat. Namun, bunga yang mencekik dan jebakan, gali lubang tutup lubang, membuatnya kian terjerat. Ia seperti terperosok ke dalam rawa hisab, semakin ia bergerak, semakin dalam ia tenggelam. Setiap fajar menyingsing di langit Bandung, sebelum azan subuh berkumandang, Pak Ahmad sudah menyelinap keluar rumah, mencari pekerjaan serabutan apa saja, menguras septic tank, membersihkan got, mengurus taman, demi secerca rupiah untuk melunasi cicilan harian yang tak pernah putus. Beban ini begitu berat, seolah ia membawa segenap berat kota Bandung di pundaknya. Di tengah gelapnya terowongan keputusasaan itu, secercah cahaya muncul dari sudut hatinya yang terdalam. Sebuah memori, bak bisikan lembut dari alam gaib, perlahan menyusup ke dalam benaknya. Ia teringat akan nasihat almarhumah ibunya, seorang wanita tua yang arif, yang selalu menanamkan nilai-nilai spiritual dalam dirinya. Nak, kalau sudah tak ada jalan, kalau kau merasa semua pintu tertutup rapat di hadapanmu, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Berserah dirilah kepadanya dengan sepenuh jiwa. Perbanyaklah tawasul kepada para walinya, terutama Nabi Khidir, kenang Pak Ahmad akan suara lembut ibunya. Beliau adalah hamba Allah yang dianugerahi ilmu laduni, ilmu yang langsung dari sisi Allah. Beliau senantiasa siap menolong hamba-hambanya yang dalam kesulitan, yang tulus memohon petunjuk dan pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Nasihat itu, yang dulu ia dengar sambil lalu, kini terasa begitu relevan, begitu mendesak. Meskipun dirundung keraguan, akankah tawasul semata, sebuah amalan spiritual, bisa mengubah takdirnya yang sudah sedemikian terpuruk dalam jerat duniawi? Namun, ia tak punya pilihan lain. Apa ruginya mencoba? Bukankah keyakinan adalah satu-satunya harta yang tersisa? Maka, di tengah keheningan malam, saat bintang-bintang berkelip samar di atas atap-atap rumah Bandung, setelah seisi rumah terlelap dalam buayan mimpi, Pak Ahmad akan bangkit. Di atas sajadah lusuh yang telah menemaninya berpuluh tahun, di bawah sorotan rembulan yang mengintip dari celah genting, ia mulai memanjatkan doa. Jemarinya yang kasar, bekas kerja keras, bergetar saat mengangkat tangan,
memohon ampunan dari segala hilaf, memohon jalan keluar dari kesulitan yang tiada berujung. Berulang kali, dengan suara yang kadang tercekat, ia melantunkan tawasul kepada Nabi Khidir. Nama agung itu, yang entah mengapa, terasa begitu menenangkan di lidahnya, seolah membawa energi spiritual yang membungkus jiwanya. Doanya terasa hambar, kadang diselingi isak tangis yang tertahan, namun ia tak pernah berhenti. Ia berkeyakinan, setiap tetes air mata dan setiap lantunan tawasul adalah sebuah upaya mengetuk pintu langit. Hari berganti hari, tawasul itu menjadi sebuah ritual suci, semacam jangkar bagi jiwanya yang terombang-ambing di lautan badai. Ia memohon dengan keyakinan penuh, bahwa pertolongan ilahi bisa datang dari arah manapun, kapanpun, bahkan dari yang tak terduga sekalipun. Suatu sore yang terik, di awal bulan Juli 2025, mentari bersinar garang di atas kota Bandung. Aspal jalanan memancarkan panas yang menyengat, membuat udara terasa pengap. Pak Ahmad, yang baru saja selesai mengangkut karung-karung beras seberat puluhan kilogram di Pasar Andir, berjalan gontai. Tubuhnya lunglai karena lelah, tenggorokannya kering, dan perutnya terasa perih menahan lapar. Matanya yang sayu, memindai sekeliling, tiba-tiba tertumbuk pada sesosok kakek tua di pinggir jalan. Kakek itu sedang mengais-ngais tong sampah di dekat trotoar, dengan punggung yang sedikit bungkuk. Pakaiannya lusuh, warnanya sudah pudar dan berdebu, namun ada seberkas cahaya aneh di matanya yang teduh, memancarkan kedalaman dan kebijaksanaan yang tak terhingga. Meskipun ia sendiri sedang kesulitan dan dirundung beban, rasa iba yang tulus mendorong Pak Ahmad untuk menghampiri. Ia membuka tas lusuhnya, mengeluarkan sebotol air mineral yang kebetulan masih tersisa, hadiah dari pedagang beras yang ia bantu. "Mbah, minum dulu." "Sepertinya Mbah haus sekali," kata Pak Ahmad dengan suara serak, nyaris tak terdengar. Ia menawarkan air itu dengan kedua tangan, tanda hormat. Kakek itu mendongak, matanya yang sejuk menatap lurus ke mata Pak Ahmad. Sebuah senyum tipis terukir di bibirnya yang kering, memancarkan kedamaian yang luar biasa. "Terima kasih, Nak. Sedikit kebaikanmu ini sungguh berarti. Semoga Allah membalasnya dengan berlipat ganda, Nak." Suaranya begitu lembut, menenangkan, seolah embun penyejuk yang membasahi hati Pak Ahmad yang gersang. Mereka pun terlibat obrolan ringan. Pak Ahmad, entah mengapa, merasa sangat nyaman bercerita kepada kakek itu. Tanpa sadar, ia mengungkapkan sedikit tentang beban hidupnya, tentang kesulitan ekonomi yang melanda, meskipun ia sengaja tidak menyebut detail utang pinjol yang membelitnya. Kakek itu mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk perlahan, sorot matanya yang dalam seolah menembus relung jiwa Pak Ahmad, membaca setiap kepedihan yang tersembunyi di sana. "Nak," kata kakek itu setelah Pak Ahmad selesai bercerita, suaranya mengandung hikmah yang dalam, seolah setiap kata adalah mutiara. "Hidup ini memang penuh ujian dan cobaan. Terkadang, kita merasa sendirian, seolah tak ada jalan keluar. Namun, di balik setiap kesulitan, selalu ada kemudahan. Di balik setiap tangisan, ada hikmah dan pembelajaran yang tersembunyi. Teruslah berpegang pada keyakinanmu, pada Allah. Jangan pernah berhenti berharap pada kasih sayangnya, bahkan di saat yang paling gelap sekalipun." Kakek itu terdiam sejenak, tatapannya jauh, menembus cakrawala senja yang mulai memerah di atas perbukitan Bandung. "Kau sering bertawasul kepada Nabi Khidir, bukan?" tanyanya tiba-tiba, membuat Pak Ahmad terperanjat hebat. Dari mana kakek pemulung ini tahu tentang amalan pribadinya itu? Pak Ahmad mengangguk pelan, diliputi rasa heran bercampur takjub. Jantungnya berdegup lebih kencang. "Teruslah, Nak," sambung kakek itu, tersenyum penuh makna, senyum yang entah mengapa terasa begitu familiar di hati Pak Ahmad, seolah ia pernah melihatnya dalam mimpi. "Jalanmu sudah dekat. Rezeki itu datang dari arah yang tak terduga. Allah Maha Kaya, dan Dia akan menolong hambanya yang tulus dan tidak putus asa dalam memohon." Setelah itu, kakek itu bangkit perlahan. "Sudah sore, Nak. Aku harus pergi." Dengan langkah yang entah mengapa terasa ringan, ia pergi. Pak Ahmad hanya bisa memandang punggungnya yang ringkih, perlahan menjauh, menghilang di telan keramaian jalanan Bandung yang mulai diselimuti cahaya lampu. Hati Pak Ahmad terasa lebih lapang, ada secercah harapan yang entah datang dari mana, seolah kakek itu telah meniupkan semangat baru ke dalam jiwanya yang hampir padam. Pertemuan singkat itu, di ambang senja, terasa lebih dari sekadar perjumpaan biasa. Beberapa hari setelah pertemuan misterius itu, keajaiban itu benar-benar terjadi, dengan cara yang tak pernah terpikirkan oleh Pak Ahmad. Ini adalah bukti nyata janji kakek pemulung itu. Pagi itu,
Ponsel Pak Ahmad berdering. Sebuah nomor tak dikenal muncul di layarnya. Dengan hati berdebar-debar antara cemas dan penasaran, ia mengangkatnya. Suara di seberang sana memperkenalkan diri sebagai perwakilan dari sebuah perusahaan startup teknologi yang baru saja berdiri di Bandung, di kawasan Dago Atas. Mereka mengundang Pak Ahmad untuk wawancara kerja. Pak Ahmad, yang sudah pasrah mencari pekerjaan apa saja, datang ke lokasi yang megah itu dengan sedikit harapan, tak yakin dirinya yang lusuh ini bisa diterima di tempat secanggih itu. Namun, apa yang terjadi di sana benar-benar mengguncang jiwanya, mengubah seluruh garis takdirnya. Perusahaan itu, yang bergerak di bidang inovasi digital dan sedang booming di Bandung, sedang membutuhkan seorang penjaga keamanan dan petugas kebersihan. Pekerjaan itu menawarkan gaji yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan, bahkan dilengkapi dengan bonus tahunan dan tunjangan kesehatan yang komprehensif untuk seluruh anggota keluarga. Ia diterima. Yang paling mencengangkan, saat proses onboarding dan penandatanganan kontrak kerja, pihak HRD menjelaskan sebuah kebijakan baru yang sangat unik. Bapak Ahmad, kata manajer HRD dengan ramah, perusahaan kami baru saja mendapatkan suntikan dana investasi besar dari seorang filantropis misterius yang sangat dermawan. Beliau memiliki satu syarat utama, sebagian besar dana itu harus dialokasikan untuk membantu melunasi utang karyawan baru yang sedang mengalami kesulitan finansial, sebagai bentuk program kesejahteraan dan dukungan moral. Air mata Pak Ahmad tumpah ruah. Bak mimpi di siang bolong, utang pinjolnya yang mencekik ratusan juta rupiah itu dilunasi sepenuhnya oleh perusahaan baru tempat ia bekerja. Sebuah beban maha berat yang selama ini mencekiknya, kini terangkat bagai kapas, hilang tak berbekas. Ia menangis terseduh-seduh, sujud syukur tak henti-henti di musola kantor yang baru. Bibirnya tak henti melafalkan, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Semua ini terasa begitu ajaib, begitu tidak masuk akal, namun nyata adanya, seolah semesta berkonspirasi untuk menolongnya. Setelah kejadian luar biasa itu, Pak Ahmad mencoba mencari kakek pemulung misterius tersebut. Ia kembali ke tempat mereka bertemu, bertanya kepada pedagang kaki lima dan warga sekitar yang biasa mangkal di sana, namun tak ada yang mengenal kakek dengan ciri-ciri seperti itu. Seolah, kakek itu hanya muncul sekejap, menunaikan misinya, lalu lenyap di telan hiruk-pikuk kota Bandung. Kakek itu seolah tidak pernah ada, kecuali dalam ingatan Pak Ahmad yang sangat jelas. Barulah ia tersadar. Nasihat almarhumah ibunya yang selalu ia ulang dan amalkan, isyarat dari kakek pemulung itu yang tahu tentang tawasulnya kepada Nabi Khidir, dan mukjizat pelunasan utang yang datang tiba-tiba dari arah yang tak disangka-sangka. Semuanya seperti kepingan puzzle yang menyatu, membentuk gambaran yang jelas. Kakek pemulung itu, dengan cahaya teduh di matanya, suaranya yang menenangkan, dan kebijaksanaannya yang luar biasa, pastilah bukan orang sembarangan. Ia adalah seorang waliullah yang menyamar, bersembunyi di tengah keramaian kota, memilih jalan hidup yang sederhana, bahkan sebagai tukang mulung, untuk menguji keikhlasan hati dan menyebarkan keberkahan. Banyak yang meyakini, kakek itu adalah Nabi Khidir sendiri, seorang nabi yang hidupnya misterius, diutus oleh Allah untuk menolong hamba-hambanya yang tulus dan tak putus asa dalam berdoa dan bertawasul. Kisah Pak Ahmad pun menjadi buah bibir di kampungnya, menyebar dari mulut ke mulut, dari warung kopi hingga majelis taklim. Kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak orang yang sedang dirundung kesulitan. Ia tak pernah lelah menceritakan bagaimana kekuatan tawasul kepada Nabi Khidir membuka pintu rezeki dan pertolongan dari Allah yang tak disangka-sangka. Sejak saat itu, Pak Ahmad hidup tenang, anak-anaknya bisa melanjutkan sekolah dengan tenang, tanpa beban biaya. Ia tak henti-hentinya bersyukur atas mukjizat yang mengubah seluruh garis hidupnya. Ia adalah bukti nyata bahwa di balik kesempitan dan keputusasaan yang paling dalam sekalipun, selalu ada jalan keluar bagi mereka yang berpegang teguh pada keyakinan, tak henti memohon pertolongan dari Yang Maha Kuasa, dan senantiasa berbuat baik kepada sesama, bahkan dalam kondisi terpuruk sekalipun. Kisah ini mengajarkan bahwa kebaikan kecil yang tulus, seperti sebotol air mineral yang diberikan Pak Ahmad kepada seorang pemulung, bisa menjadi jembatan menuju mukjizat yang tak terbayangkan. Nah, itulah kisah Pak Ahmad, sebuah cerminan nyata bahwa di balik gelapnya badai, selalu ada pelangi harapan yang menanti. Kisah ini mengajarkan kita tentang kekuatan tawasul, ketulusan hati, dan keajaiban pertolongan Allah yang datang dari arah tak terduga. Sungguh, perjalanan hidup Pak Ahmad adalah bukti bahwa ketika kita berpegang teguh pada keyakinan dan tak berhenti berbuat kebaikan, pintu-pintu rezeki dan mukjizat akan terbuka. Jika kisah ini menyentuh hati dan menginspirasi Anda, jangan ragu untuk like video ini, subscribe ke channel kami, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar Anda tak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Bagi Anda yang tergerak untuk mengamalkan tawasul Nabi Khidir ini, dan ingin merasakan sendiri keberkahannya, silakan komen,
Saya siap menerima ijazah di kolom komentar. Insya Allah, kami akan berikan panduan dan ijazah khusus tawasul Nabi Khidir ini untuk Anda. Semoga keberkahan senantiasa menyertai langkah kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.